Di channel Anda juga, Gus Ajis Jajuli itu ya banyak Anda itu dikecam gitu kan. Juga tidak sedikit yang mendukung, tapi itu sebuah konsekuensi seorang intelektual. Gus Ajis memiliki kapasitas dan referensi yang kuat di tim Kiai Imad. Tempo hari kami sudah mendiskusikan antara Kiai Imad versus Gus Rumel. Nah, kita akan membahas ini ya, sedikit saja, nanti mengkritisi. Debat yang kemarin kita tampilkan, diskusi yang kemarin itu banyak sekali di roasting oleh berbagai channel dan berbagai orang, baik yang pro dan yang kontra. Bagi yang pro Kiai Imad tentu skornya adalah 9-0 gitu ya. Ada, saya melihat di situ. Begitu juga dengan pendukungnya Gus Rumel. Gus Rumel lah yang memenangkan perdebatan. Nah, kita coba Gus santai itu ya. Nanti Kiai Muhlas saya berharap hadir itu ya. Kiai Muhlas Sarkun adalah beliau anggota dari MUI Pusat di bidang kajian dan juga dia redaktur Risalah PBNU dan juga penulis buku Ensiklopedia Gus Dur. Nah, kenapa saya tampilkan Kamulas? Karena tahun 1984 kalau nggak salah ya, beberapa tahun belakangan itu ya, itu muncul Ketua MUI Hasan Basri yang mengatakan tidak ada keturunan Rasulullah. Itu sempat ramai itu, Gus. Jadi Ketua MUI mengatakan seperti itu. Nah, makanya saya melihat kenapa anggota MUI saya libatkan di sini gitu kan ya. Kita untuk bernostalgia apakah ini akan kembali terjadi fatwa di MUI bahwa nasab Ba'alawi atau keturunan Rasulullah tidak ada atau tertolak nasabnya. Kita tunggu Kang Sarkun. Tapi sembari menunggu Kang Mullah Sarkun, coba Gus, ini pertanyaan yang sangat krusial. Ya. Kiai Imad, saya putarkan sebentar ya videonya sedikit. Boleh. Yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jauharus Safaf, apa sebelumnya itu nggak mendengar, coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang mu'tabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut berarti kan abad di atas abad ke-9 dan Al-Jauharus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Ya, punya. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jauharus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jauharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya betul. Tapi sebelum Al-Jauharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir.
Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang alim muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Ini saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk Siap, siap, Yai. kita tiktokan aja ngobrol santai nanti 3. Oke, Gus Ajis, Anda cukup lama 6 tahun setengah di Hadratul Maut dan tahu ya tentang kondisi tarif, kemudian juga Hadratul Maut di situ gitu ya. Apakah Anda sudah pernah berziarah ke makamnya Imam Ahmad bin Isa? Oh, Imam Ubaidillah pernah beberapa kali itu, Kang Mas Yusuf. Beberapa kali bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain itu. Ya, coba bisa diceritakan sedikit bagaimana? Apakah waktu itu Anda percaya bahwa ini adalah makamnya dari Ubaidillah bin Ahmad Isa al-Muhajir? Ya? Silakan, Agus. Ya. Jadi memang untuk makam-makam yang ada di sana, misalkan seperti makam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, atau makamnya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, atau makamnya Ahmad al-Muhajir, karena memang di sana itu masyhur ya, masyhur di kalangan masyarakat, di kalangan para pelajar di sana, sehingga setiap ada munasabah atau setiap ada kesempatan, baik itu di hari-hari libur dan lain sebagainya, perayaan Maulid atau Haul dan lain sebagainya, jadi memang kita itu diajak untuk menziarahi tempat-tempat tersebut. Namun memang karena ya kita hanya mengikuti tradisi yang berjalan di sana, dan juga kita tidak begitu mencurigai ya apakah itu adalah benar-benar makam asli atau tidak ya, sehingga ya ziarah begitu saja gitu, Kang Mas Yusuf. Jadi artinya tidak ada hal yang spesial atau mencurigakan. Waktu itu ya, waktu itu Anda belum mengkritisi masalah nasab habaib gitu ya. Nah, kemudian masuk ini ke pokok bahasan itu. Tadi dikatakan bahwa kedua orang ini, Kiai Imad dan Gus Rumel, sepakat bahwa tidak ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman atau ke mana Hadratul Maut gitu ya. Nah, ini mungkin Anda bisa sedikit memberikan sebuah literasi yang lebih cukup, berada di mana ini keterangannya? Kalau untuk berita kehijrahan dari Ahmad bin Isa, ya, kalau untuk data-data eksternal memang sangat sulit didapatkan itu, Kang Mas Yusuf ya. Dan untuk biografi dari Ahmad al-Abah atau Ahmad an-Nafat dari kalangan sejarawan-sejarawan itu pun juga sulit untuk didapatkan. Sehingga kita hanya mendapatkan beberapa penggalan-penggalan dari informasi tentang Said Ahmad bin Isa atau yang dikenal dengan Al-Abah. Nah, untuk kitab nasab itu pun juga tidak menyebutkan posisi beliau di mana, kemudian hijrahnya kemana, wafatnya di mana, itu pun tidak ada penyebutan sama sekali. Nah, itu untuk kitab-kitab eksternal, ya khususnya dari kitab-kitab nasab ya, yang non-Ba'alawi, itu memang tidak ada penyebutannya sama sekali. Nah, memang untuk dalam kitab Al-Ghaibah itu karya dari Imam At-Tusi, dari salah satu imam atau ulama hadis dari kalangan Syiah, itu memang beberapa kali menyebutkan nama beliau sebagai salah satu perawi hadis yang memang satu zaman dengan siapa itu Imam Al-Askari ya, Abdul Hasan Al-Askari kalau tidak salah itu ya, yang beberapa waktu lalu telah diuraikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, hanya sepenggal itu saja yang didapatkan. Nah, hanya memang ketika kita itu menelaah banyak literatur dari kitab-kitab sejarah Ba'alawi, beritanya atau informasi mengenai kehijrahan Ahmad bin Isa dari Irak ke Hadramut, kemudian perjalanan dari tahun, bahkan penentuan tahun pun ada dari tahun 317 sampai 319, ada yang mengatakan 320, itu sangat-sangat luar biasa informasi itu. Nah, hanya saja memang ketika kita itu menelaah kitab atau literatur sejarah-sejarah di Hadramut, khususnya yang ditulis oleh kalangan Ba'alawi, itu kalau
meminjam bahasanya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, salah satu sejarawan Hadramut, jadi terlalu membesar-besarkan informasi gitu. Artinya setiap tokoh-tokoh yang ada, khususnya di leluhur Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu disebut sebagai tokoh-tokoh yang luar biasa, disebut sebagai imam, disebut sebagai penyebar ilmu yang diikuti oleh banyak orang dan lain sebagainya. Namun secara kenyataannya kita belum bisa untuk mengonfirmasi itu dari kitab-kitab eksternal. Itu barangkali untuk pembahasan selanjutnya mengenai beberapa tokoh-tokoh yang menjadi leluhur dari Ba'alawi, misalnya seperti Muhammad Sahib Mirbat, itu merupakan leluhur seluruh Ba'alawi yang ada saat ini ya, seluruh Ba'alawi. Itu namanya Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Sahib Mirbat. Beliau disebut sebagai seorang imam, nah, tapi untuk kitab-kitab sejarah eksternal sama sekali tidak kita temukan. Nah, itu sekilas mengenai kitab-kitab sejarah yang ada di kalangan Ba'alawi. Artinya untuk Ahmad bin Isa sendiri, dalam data eksternal itu sangat sulit didapat. Karena kalau dalam kitab-kitab nasab hanya menyebutkan beliau sebagai memiliki gelar Al-Abah atau An-Nafat. Kalau An-Nafat itu kan tukang minyak lah kalau bahasa sekarang ya, atau bisnismen minyak. Nah, jadi untuk gelar keulamaannya tidak nampak di situ. Gitu kan, Mas. Itu, ya. Baik, itu ada data yang Anda tadi sampaikan di presentasi itu mengenai apa, Gus Jajuli? Ini boleh ditampilkan ya. Ini adalah satu kitab sanad, satu kitab sanad ya, sanad-sanad kitab, di mana dalam kitab tersebut saya dapatkan dari salah satu buku ya, yang sebenarnya ini untuk mengkritisi Kiai Mas sebenarnya. Cuman di sini saya gunakan untuk kita tahu bersama-sama bahwa versi nasabnya Ba'alawi yang kemudian disebutkan dalam kitab As-Suluk itu memang versi nasabnya Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya, itu memang ditulis oleh siapa, Syekh atau Imam Ali bin Muhammad bin Jadid. Lalu kemudian ini di bagian yang atas itu ya, yang ada tanda panah itu. Nah, itu kan ada. Nah, di mana nasab tersebut secara lengkap ditulis secara lengkap ditulis oleh beliau sendiri, oleh Ali bin Muhammad bin Jadid, yang di kemudian hari Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu mengklaim bahwa nasabnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu satu nasab dengan tokoh ini yang bernama Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid, di mana di situ disebutkan bahwa itu memang langsung dikutip atau dinukil dari tulisannya Ali bin Jadid sendiri. Gitu. Artinya penyebutan nasab secara lengkap dalam kitab As-Suluk itu memang ada kemungkinan diambil dari tulisannya atau kutipan langsung dari Imam Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, ini untuk gambar yang pertama ya, foto yang pertama. Yang kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyikoh ya, itu menganggap bahwa tokoh Abdullah yang disebut di situ dengan tokoh siapa leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu adalah tokoh yang sama. Nah, kemudian beliau tafsirkanlah bahwa Ubaidillah ini adalah Abdullah. Itu untuk gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua di sini itu adalah gambar atau foto dari manuskrip Tuhfatul Thalib, salah seorang ahli nasab yang meninggal pada abad ke-10 Hijriah tahun 996 kurang lebih, di mana dalam kitab ini kitab nasab ya, beliau menyebutkan keturunan dari Ahmad bin Isa Al-Abah, yang kemudian menurunkan tokoh-tokoh Ba'alawi seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Namun yang menjadi catatan bahwa dari mana Syekh Muhammad bin Husain As-Samarqandi Al-Husaini itu mendapatkan informasi mengenai nasabnya Ba'alawi. Nah, ternyata itu pun dari
apa namanya, dari satu keterangan yang sebenarnya keterangan ini sangat mirip dengan keterangan yang ada dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dengan kata lain bahwa Tuhfatul Talib ini ya mengambil informasi tentang nasab-nasabnya Ba'alawi dalam kitabnya Tuhfatul Talib, ya, itu mengutip dari, ini kemungkinan besar meskipun tidak disebutkan dalam kitab ini ya, diambil dari kitabnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yaitu dari kitab Al-Burqatul Musyiqah. Maka di sini disebutkan Ra'aitu qultu ya. Ra'aitu fi ba'di ta'aliq ma suratuhu. Saya melihat di sebagian catatan-catatan yang gambarannya adalah demikian. Qala, waduh nggak jelas nih. Bentar, saya lihat ininya aja ya. Waduh nggak kelihatan di sini. Bentar. Ya. Qala al-muhaqqiquna li hadzal fan. Nah, ini pengutipan dari kitab Tuhfatul Talib ya. Berkata para ahli tahqiq untuk fan ini, fan nasab maksudnya, min ahli Yaman, dari penduduk Yaman, wa Hadramaut, dan penduduk Hadramaut, kal Imam Ibnu Samurah, seperti Imam Ibnu Samurah, saya ringkas saja, wal Imam Al-Janadi dan Imam Al-Awaji, penulis kitab At-Talkhis, kemudian Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, kemudian Imam Ibnu Abil Haib At-Tarimi, kemudian Fadl bin Muhammad At-Tarimi, dan seterusnya. Artinya keterangan yang ada dalam manuskrip ini atau sumber informasi mengenai nasab Ba'alawi yang kemudian oleh As-Samarqandi disebutkan dalam kitab nasabnya, itu bersumber dari kitabnya As-Sakron itu sendiri. Itu meskipun tidak menyebutkan nama kitab dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Gitu Kang, yang Oke. Ini kitab ini abad keberapa, Gus? Ini abad keberapa ini, Gus? Kitab ini adalah kitab ini abad ke-10 Hijriah. Kitab abad ke-10 Hijriah. Jadi tadi yang diperdebatkan oleh Kiai Imad bahwa tidak ada keterangan Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, tidak ada kitab yang ditemukan. Kemudian ini mengacu terhadap silsilah kitab di sini ya, abad 10. Berarti kitab yang seringkali disebut-sebut kitab sejaman, menurut Anda ini belum ditemukan atau memang tidak ada, Gus? Kemungkinan besar memang tidak ada itu, Kang Mas Yusuf ya. Karena ketika kita itu meneliti satu nasab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Hussein Haidar Al-Hashimi dalam kitabnya Rasail fi Ilmin Nasab, di mana dalam meneliti nasab itu, mungkin saya bawakan kitabnya, Rasail fi Ilmin Nasab, ya, di mana dalam menetapkan satu nasab, bahwa nasab tersebut adalah nasab yang benar, adalah nasab yang sahih, adalah nasab yang benar-benar diakui, ya, maka itu harus melalui beberapa fase, harus melalui beberapa hal, yang diantaranya adalah dengan menyinkronkan atau membandingkan masing-masing dari generasi, nama-nama dari setiap nasab itu dengan buku-buku sejarah. Artinya, dari nama-nama di atas, ya misalkan seperti Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang ke atasnya, kemudian saya ambil contoh Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Fatih Muqaddam, kemudian ke atasnya lagi Muhammad bin Ali Shahih Mirbat. Nah, itu harus dikonfirmasi dalam sejarah. Nah, dikonfirmasi dalam sejarah apakah tokoh itu benar-benar ada atau tidak, dan bagaimana pengaruh dari tokoh-tokoh itu kepada masyarakat, dan bagaimana pengaruh masyarakat kepada tokoh tersebut, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika memang kita tidak dapat menemukan 4 atau 5 generasi dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab-kitab sejarah, ya maka itu sangat sulit diterima menurut ilmu nasab. Nah, terlebih lagi ketika kita menemukan tokoh-tokoh yang begitu dibesar-besarkan ya dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh Ba'alawi, ya ternyata kita memang tidak menemukan bahwa tokoh itu adalah tokoh yang ada. Nah, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, Muhammad Shahih Mirbat yang merupakan leluhur dari
siapa Fakih Muqaddam atau kakeknya Fakih Muqaddam atau cucu yang kesekian generasi dari Ubaidillah atau Abdullah itu ya. Nah itu sebagai imam yang besar, yang luar biasa, menyebarkan ilmu, ya, memiliki banyak murid, banyak pengikut dan seterusnya. Itu ketika diuji dengan data sezaman, misalkan seperti Tabaqat Fuqaha Yaman karya dari Imam Ibnu Samurah Al-Jadi, itu sama sekali tidak disebut. Nah sehingga di sini ada kecurigaan apakah tokoh atau ketokohan Muhammad bin Ali Sahib Mirbat merupakan tokoh yang benar-benar ada atau tokoh historis, ataukah memang tokoh itu adalah tokoh yang fiktif. Nah itu belum kepada Ubaidillahnya ya. Nah apalagi generasi-generasi yang atasnya itu lebih sulit lagi untuk memverifikasi dalam kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab nasab, khususnya kitab-kitab sezaman gitu. Ya, saya rasa gitu ya, Kang Mas Yusuf ya. Ya, oke. Nah, memang memang tidak ada. Jadi keterangan-keterangan silsilah itu di mana sebetulnya yang Kiai Iman sudah bolak-balik ya, kemarin juga memaparkan gitu ya, ada indikasi. Kalau saya masih mengatakan indikasi lah, dugaan lah ya, dugaan pencakokan. Nah, itu di dalam kitab apa dan kitab tahun keberapa itu masuk silsilah itu gitu ya. Ya. Ada kitab yang mau dipresentasikan? Nah, jadi yang mana? Yang Al-Bahthu tadi, Al-Bahthu fi ya halaman berapa ya? Oke. Nah, isi kitab ini apa nih? Al-Bahthu ya, halaman itu berapa halaman nih? Sebentar, Al-Bahthu 42. Ya. Al-Bahthu 42. Terus ke belakang. Ya. Ya, kitab ini mengulas tentang apa ini, Gus? Jadi sebenarnya untuk kitab Al-Bahthu fi Al-Bahthu anil Haqiqah fi Nash'at Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi sebenarnya kitab ini menelusuri, meneliti tentang ketokohan dari Muhammad bin Ali Ba'alawi atau yang dikenal dengan Fakih Muqaddam itu ya. Kemudian di dalam kitab ini menyebutkan beberapa referensi ya. Halaman 42 di sini. Betul. Nah, ini kitab ini ditulis tahun berapa Hijriah nih? Ini baru 10 Hijriah. Tengahnya nih, beberapa tahun yang lalu ini. Oh iya ya. Bukan, ini baru penelitian baru ini Kang Mas. Ya, cuman dari kalangan Alawi sendiri. Oke. Ya. Ini betul halaman 42. 42 ya. Oke, iya. Silakan. Ini bisa diperbesar kayak gini, kelihatan tidak tuh? Ya, ya. Ya, dari sini saya buka juga nih. Biar Oke, mudah. mungkin dari situ saja, Gus. Silakan. Ya, siap. Di mana di sini sedikit membahas tentang siapa ketokohan dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya. Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Di mana Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu memang beliau adalah salah satu dari tokoh penulis pertama dari kalangan Ba'alawi. Dan di sini disebut 42. Beliau disebut sebagai seseorang yang mutakhasis. Maaf, halaman 43 di bawah itu ya. Beliau ini Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf adalah seorang yang mutakhasis, seorang yang spesialis dalam fitarajim, dalam menyebutkan biografi, kesejarahan dan nasab-nasab leluhurnya dari keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, beliau ini juga disebutkan dalam kitab ini Al-Bahthu anil Haqiqah sebagai pertama kali wahwa awwalu man wada'a syajaratan tafsiliyatan. Beliau pertama kali yang menyusun pohon nasab yang detail mengenai leluhurnya yaitu keturunan Ahmad bin Isa, kemudian beserta keturunan-keturunannya dan biografi dari mereka. Artinya untuk tokoh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini memang beliau itu yang pertama kalinya
yang pertama kalinya menyusun nasab-nasab itu. Ya, Ali bin Abu Bakar, kemudian bin Abdurrahman As-Segaf, kemudian ke atasnya ke Abdurrahman As-Segaf, ke Muhammad Maula Dawileh, kemudian ke Ali, kemudian ke Alwi, kemudian kepada Muhammad Fakih Muqaddam, kemudian bin Ali, kemudian bin Muhammad Sahib Mirbat, kemudian ke atasnya terus bersambung kepada Ubaidillah. Nah, di dalam kitab ini Al-Bahts 'anil Haqiqah, di situ memang ada kesenjangan menurut beliau sendiri ya. Ada kesenjangan riwayat dari masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran kepada masa-masa yang sebelumnya. Ada kesenjangan itu. Nah, sementara untuk menceritakan secara detail mengenai berita atau informasi leluhur-leluhurnya itu tidak didapatkan dari kitab-kitab yang lainnya. Nah, maka di sini ada dugaan bahwa yang mencangkokkan nasab untuk pertama kalinya kepada Ubaid, kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa atau nasab yang sama dengan Ali bin Muhammad bin Jadid itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Karena memang untuk masa-masa sebelum itu dari kalangan Balawi tidak ada yang menyusun kitab apalagi khusus mengenai kitab nasab gitu, Kang Mas Yusuf ya. Oke, jadi di sini juga kesenjangan, maksudnya kesenjangan keterputusan silsilah atau bagaimana, Gus, gitu ya, dari Abu Bakar As-Sakran ke atas. Keterputusan riwayat, keterputusan data. Keterputusan data. Di sini di kitab ini diterangkan seperti itu. Betul. Nanti untuk sahabat-sahabat bisa menelaah kitab itu sendirilah, biar lebih jelas. Ya baik, ini menarik ini. Ternyata di sini disebutkan bahwa ada kesenjangan. Kesenjangan itu berarti kan ada keterputusan nasab. Nah, kemudian ini Abu Bakar As-Sakran ini menuliskan di situ itu kan berdasarkan apa gitu kan ya? Kira-kira ya yang Anda tahu itu ya, berdasarkan dari manuskrip atau berdasarkan apa ini, Gus? Ya kalau menurut saya ini di luar teks dari kitab ini ya, itu berdasarkan kira-kira. Oh. Berdasarkan kira-kira karena sebelumnya ya? dalam kitab karena dalam kitab beliau yang bernama Al-Burqatul Musyiqah yang sering kali saya ulas itu, bahwa nama leluhur beliau itu adalah Ubaid. Nah, lalu beliau itu mendapatkan informasi dari satu kitab sejarah yang bernama As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, di mana di sana menyebutkan nasab silsilahnya Syekh Ali bin Muhammad bin Jadid yang leluhurnya bernama Abdullah. Nah, lalu oleh siapa namanya? Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini, Abdullah ya Ubaid. Abdullah itu adalah Ubaid. Kenapa? Ya karena memang ketawaduan beliau sehingga merasa tidak pantas nama Abdullah itu disandang oleh diri beliau, sehingga dikecilkanlah namanya dari nama Abdullah menjadi Ubaidillah. Nah kemudian setelah merubah namanya menjadi Ubaidillah, karena di situ masih ada lafzul jalalah Allah, maka dibuanglah itu lafzul jalalah, kemudian nama beliau itu menjadi Ubaid. Nah, hanya saja dari penafsiran yang seperti ini atau interpretasi yang seperti ini itu tidak sama sekali dikuatkan oleh data apapun gitu. Nah, Mas Yusuf ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa referensi satu-satunya untuk menafsirkan nasab beliau atau menjelaskan nasab beliau Ali bin Abu Bakar As-Sakran ya kepada Abdullah bin Ahmad bin Isa itu adalah kitab As-Suluk. Karena untuk kitab-kitab yang setelah As-Suluk, misalkan seperti Tuhfatuz Zaman fi Tabaqati fi Tarihi Sadatil Yaman ataupun kitab-kitab yang lainnya, itu mengacunya kepada As-Suluk dari Imam Al-Janadi. Itu, dan beliau meninggal pada tahun Al-Janadi ini meninggal pada tahun 732 Hijriah. Nah, selain itu tidak ada. Ya meskipun dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu sering kali disebutkan bahwa nama Abdullah ini atau Ubaid atau Ubaidillah ini sering kali disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, disebutkan oleh para sejarawan Yaman, sejarawan Hijaz, sejarawan Mesir dan lain sebagainya.
Namun itu hanya klaim, karena tidak ada bukti bagaimana ketokohan dari seorang Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Begitu, Kang Mas Yusuf Mars. Oke, Anda kan lama ini di sana dan juga beberapa kali ya ziarah ke makam Imam Ubaidillah. Apakah mungkin ada manuskrip gitu ya, yang kira-kira gitu ya, manuskrip yang betul-betul real, yang menerangkan tentang sosok Ubaid ini, atau sosok sosok Ubaid ini gitu ya, ada manuskrip setidaknya kalau zaman-zaman waktu itu gitu ya, mungkin ada tulisan tangan, kemudian juga mungkin ada prasasti dan sebagainya, ada tidak Anda temukan waktu itu? Sama sekali tidak saya temukan, bahkan sampai sekarang itu, Kang Mas Yusuf Mars ya, karena saya sudah mencari-cari beberapa kitab-kitab sejarah, khususnya di abad-abad ke-7, ke-8, ke-9, bahkan dari kalangan Ba'alawi sendiri ya, tidak saya temukan mengenai sejarah secara lengkap tentang Ubaid ini ya. Karena memang kita hanya bisa menemukan sejarah Imam Ubaidillah atau Ubaid atau Abdullah ya, versi Ba'alawi itu hanya di kalangan Ba'alawi, dan itu semenjak abad ke-9 Hijriah. Adapun sebelum itu memang tidak ada. Sebelum itu memang tidak saya temukan. Iya. Ya, sebagai layaknya tokoh, mestinya kan kayak semacam kemarin Kiai Imad juga mengatakan, kayak Imam Syafi'i, kemudian Al-Ghazali dan sebagainya. Kalau beliau tokoh, tentu ada muridnya, yang istilahnya memberikan sarah pemikirannya, kemudian juga menulis tentang riwayatnya. Nah, di situ gitu Anda. Selain dari kitab yang tadi Anda sebutkan itu ya, abad 9. Ya. Memang betul-betul blank itu, tidak ada atau seperti apa, Gus? Memang tidak ada. Itu sudah saya misalkan ya. Untuk kisahnya Ubaid, misalnya seperti kisahnya Ubaid di kitab-kitabnya Ba'alawi khususnya ya, itu disebut sebagai tokoh yang luar biasa, sebagai tokoh ulama yang memiliki banyak murid, tetapi dari murid-muridnya siapa tidak disebutkan. Kemudian ketika menyebutkan guru-gurunya siapa, itu hanya menyebutkan satu guru, yaitu Syekh Abu Thalib Al-Makki. Nah, dan di sekitar tahun 360, ini masih versinya Ba'alawi ya, beliau yang saat itu sebenarnya sudah berumur 70 tahunan, itu belajar ke Mekah kepada Syekh Abu Thalib Al-Makki ketika waktu haji saja, dan menamatkan satu kitabnya yang bernama Kitab Qutul Qulub. Nah, hanya informasi itu saja yang bisa didapatkan tentang Imam Ubaidillah itu. Nah, sementara untuk guru-guru yang lain tidak saya temukan siapa saja. Kemudian juga untuk murid-muridnya siapa saja tidak saya temukan, dan yang hanya disebutkan itu dari murid-muridnya adalah putra-putra sendiri, anak-anak dari Ubaidillah ini sendiri. Misalkan seperti Alwi, Basri, dan Jadid, begitu. Hanya itu saja yang saya temukan dari biografinya Ubaidillah. Iya, jadi ini menarik. Ada satu hal yang cukup. Ya, ini menarik ini Gus itu ya. Menjadi sebuah banyak penasaran itu ya. Artinya kemarin kita debat dengan Gus Rumel. Ini coba video kedua ya. Saya coba nih ini. Ya, siapa? Tip bahwa untuk mengetahui apa maksud dari penulis, dia itu mau nulis apa di dalam As-Suluk, sementara naskah yang bisa kita gapai itu kan 4 naskah, semuanya berbeda. 2 naskah itu menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa, dari Ali sampai Ahmad bin Isa itu kan 9 nama. Ya. 2 naskah lainnya dari Ali sampai ke Ahmad bin Isa itu melalui 6 nama, ada pemotongan. Nah, dari 4 naskah yang bisa kita capai itu tidak ada satupun yang divalidasi atau mendekati masanya Al-Janadi. Itu clear. Kitab As-Suluk itu selesai tahun 720, Al-Kamakol 715, dan naskah yang paling tua yang kita miliki itu naskah yang disalin ulang tahun 820. Berarti kan selisihnya hampir 100 tahun tuh.
bukan dari wafatnya Al-Janadi, tapi rampung tulisan As-Suluk, kitab As-Suluk itu tahun 720 lah, asumsinya 720 sampai 820 itu kan ada 100 tahun. Nah, saya berusaha mencari naskah aslinya atau naskah yang Sohahahul Janadi, itu belum ketemu sampai sekarang. Tapi saya punya cara yang lain untuk mengetahui Al-Janadi itu mau nulis silsilahnya Ali bin Jadid itu seperti apa. Dari orang atau intelektual, 2-3 orang, satunya itu mendapati masa hidupnya Al-Janadi sekitar 10 hingga 20 tahun, yaitu Al-Malikul Afdal dalam Al-Athoyah Asaniyah. Silsilah Ali bin Jadid itu 9. Saya bisa menampilkannya seperti ini, Pak. Nah, kitab ini Al-Athoyah Asaniyah, halaman 460. Dia seorang raja dinasti Rasuli, wafat 778. Konon dia itu umurnya 75 tahun, berarti kan 778 dikurangi 75, berarti kan dia mendapati masa kehidupan Al-Janadi ya maksimal kan minimal 15 atau 10 tahun lah, 10 tahun. Dia seorang intelektual, diasuh oleh seorang raja, dan besar kemungkinan karena redaksinya sangat mirip, nomor indeks 538, dia itu menulis silsilah Ali bin Jadid sama persis dengan naskah 838. Makanya bagi saya yang paling sahih atau maksud dari Al-Janadi menulis Ali bin Jadid itu silsilahnya seperti apa, ya bukti atau evidence, bukti material yang bisa kita raih itu dari orang atau intelektual yang mengutip pendapat Al-Janadi, yaitu Al-Athoyah Asaniyah. Dia menulis 9 orang ya, berarti Ali 1, Muhammad 2, Ahmad 3, Jadid 4, Ali 5, Muhammad 6, Jadid 7, Abdullah 8, Ahmad bin Isa itu ke-9. Itu. Jadi kalau bisa dikoroborasi, kita konfrontasi antar naskah dan orang yang mendapati masa Al-Janadi dan membaca naskahnya langsung, karena dia kan pasti bersumber dari naskah yang paling dekat dengan masa kehidupan Al-Janadi, maka silsilah Ali bin Jadid itu seharusnya tidak problematik, karena ada orang yang menjadi saksi hidup Al-Janadi menulis. Dan dia orang Yaman, Pak. Dia seorang raja dinasti Rasuli, menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ahmad bin Isa itu 9. Jadi bagi saya silsilah yang benar adalah yang versi 838, naskah As-Suluk tahun 838, dan versi Princeton mungkin tahun 1015 gitu. Itu salinan kelima. Gus, bagaimana nih tanggapan Anda dengan presentasinya Gus Rumel itu ya? Mungkin ada kita pembanding atau mengkritisi itu ya, isi dari paparan Gus Rumel. Janadi yang meninggal pada tahun 732 Hijriah. Ya. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya dari Al-Janadi itu selesai ditulis pada tahun 722 atau 10 tahun sebelum kewafatan dari Bahauddin Al-Janadi. Nah, untuk referensi yang digunakan oleh As-Suluk itu ada beberapa kitab, diantaranya Tabaqat Fuqaha Yaman yang menceritakan tokoh-tokoh fikih, tokoh-tokoh ahli fikih dari masa Rasulullah sampai tahun 575-an. Nah, kemudian dipadukan dengan beberapa kitab lain karya dari Ibnu Jarir itu As-San'ani, kemudian Ar-Razi, As-San'ani pun juga dalam Tarikh Son'a itu di referensi yang ketiga sampai pada tahun 575 kurang lebihnya. Nah, kemudian dari tahun 575 sampai tahun 680, nah Al-Janadi itu menggunakan data yang dimiliki oleh Ibnu Khalikan ya dalam kitabnya Wafayatul A'yan. Nah, kemudian dari tahun 680 sampai tahun 722, nah itu menggunakan metode atau data-data yang diambil itu melalui wawancara-wawancara dengan tokoh-tokoh yang beliau temukan saat itu. Nah, sehingga di sini untuk silsilahnya Ali bin Muhammad bin Jadid ya, itu besar kemungkinan beliau temukan dari tokoh-tokoh yang beliau temui, baik itu dari kalangan murid-muridnya Ali bin Jadid, nah ataupun dari
cucu murid, barangkali kemungkinannya seperti itu. Nah, karena memang Imam Ali bin Muhammad bin Jadid itu adalah seorang ahli hadis yang luar biasa, yang terkenal, dan salah satu ulama hadis yang paling tersohor di Yaman saat itu. Sehingga untuk karya-karyanya atau maaf, untuk riwayat-riwayatnya sangat mudah untuk ditemukan dalam kitab-kitab sanad atau kitab-kitab hadis. Nah, sehingga untuk kitab-kitab yang setelah As-Suluk, misalkan seperti tadi Al-Atayas Saniyah, kemudian Tuhfatuz Zaman, Fitarikh Syadatil Yaman, ataupun kitab-kitab setelah tahun 730-an atau dari abad 8 dan seterusnya, itu semuanya mengambil dari As-Suluk itu sendiri. Nah, sehingga untuk dasar satu-satunya yang menjelaskan tentang nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid, ya, itu adalah kitab As-Suluk. Sementara yang lain tidak ada. Ya, tidak saya temukan. Dan besar kemungkinan bahwa itu meskipun ada, itu diambilnya dari kitab-kitab sanad. Dan itu pun seperti yang foto yang saya tampilkan di awal tadi itu, yang saya kirimkan ke Mas Yusuf Mars tadi. Nah, di situ memang untuk silsilah nasabnya Ali bin Muhammad bin Jadid itu adalah versinya Ali bin Muhammad Jadid itu sendiri. Tetapi nasab tersebut tidak dikonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab nasab. Nah, sehingga untuk memastikan kebenaran bahwa Abdullah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa, tentu kita butuhkan kitab sezaman. Begitu, Kang Mas Yusuf ya. Ya. Jadi intinya pendapat mau kritik Anda, Gus, terhadap statement Gus Rumel seperti apa ini? Itu kembali kepada klaim pribadi dari Ali bin Jadid, yang nasabnya itu tidak dikonfirmasi oleh kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab nasab. Oke. Gitu. Ya. Sesimpel itu sebenarnya. Baik. Ya, baik, ini banyak sekali ini komentatornya, cuman kita tidak di-up di sini gitu ya, karena mungkin agak sedikit ini gitu kan ya. Konflik gitu ya, menurut saya. Langsung ke video nomor 3 nih. Coba saya ini ya, kita putar. Naskah aslinya, saya pun masih ragu dengan manual jumlah ismiyah itu. Kan ada amma dan fi. Amma kalau ada fi berarti kan syarat jawab itu berfaedah takkid. Jumlah ismiyah ada mubtada khobar. Ketika dituliskan anaknya cuma 3, ya udah 3 itu aja. Kan gitu. Saya agak kurang yakin aja Syekh Mahdi Rojai juga ya, itu kan ikhtiarku saja menjelaskan beberapa kitab nasab itu punya pola seperti ini. Jika jumlah ismiyah seperti itu, saya uji coba ke beberapa nama, satu baris setelah Amma Ahmad Al-Abah itu udah meleset sama kitab yang lebih tua. Makanya ya tidak akan bilang ini kitab mutlak. Contohnya Mas Rumel, contoh. Amma Ahmad Al-Abah fa'aqibuhu min salah satibani, salah satunya Muhammad itu fa'aqibuhu min waladin min rojulin wahidin ismuhu Ali atau siapa itu di Asajirul Barokah. Coba bandingkan sama Muntakilah atau Libya, itu anaknya 3. Muntakilah itu berarti kan 490 kan. Sebelum kitab itu lahir, kitab yang lebih tua itu mengatakan 3 ya. Kemudian tapi Asajirul Barokah cuma satu min rojulin wahidin gitu. Begini Mas Rumel, itu saya juga kadang-kadang senyum sama Mas Rumel. Mas Rumel harus mengetahui tahun. Nah, Muntakilah Talibiyah itu tahun berapa? Dia kan abad ke-5 kan. Kemudian di abad ke-6 ditulis tuh oleh Sejarah Mubarakah fa'aqibuhu min rajulin wahidin, maka keturunannya itu dari anak yang satu. Itu anak yang 3 disebutkan di abad sebelumnya bisa jadi anaknya 3. Tapi kemudian yang ada di abad ke-6 yang berketurunan sampai abad ke-6 itu hanya dari anak yang 1. Itu pola-pola biasa di dalam penulisan ilmu nasab.
Jadi Nah, makanya ketika lapatnya jumlah ismiyah anaknya Ali itu hanya itu yang berketurunan di abad ke-6 sejak Asy-Syajarah Al-Barakah ditulis juga keliru, karena Muntakilah abad ke-4 ya, ke-5 ya, itu menuliskan saudaranya Ali juga berketurunan. Wa akhuhu bikum itu juga lahum walad terus lahum aulad, itu redaksinya banyak. Ibn Inabah yang mendapati masa cucunya Ali Husain Muhammad itu juga menulis namanya. Saya bukannya ya bisa diakali sih Kiai, maksudnya ketika Asy-Syajarah Al-Barakah menyebutkan anaknya Muhammad cuman Ali, mungkin itu aja yang berketurunan. Nah, meleset juga setelah dia Al-Fakhri menyebutkan keturunannya Muhammad yang lain yang dituliskan oleh Asy-Syajarah Al-Barakah. Manual ini sebenarnya gimana prinsipnya? Apakah memang hasr atau ikhtisar? Saya bisa jelaskan ya. Saya bisa jelaskan. Begini, kitab dikarang setiap masa. Ada penulis itu yang hanya menulis, ada dia yang sambil meneliti. Seorang Muntaqilatul Thalibiyah misalnya tadi ya mengatakan seseorang punya anak 3. Imam Fakhrul Razi mengatakan anaknya yang berketurunan cuma 1. Lah itu berarti dia menulis sambil meneliti, ya kan? Memang anaknya 3, tapi yang berketurunan kemudian hanya 1. Tapi ada ulama di abad ke-7 ke-9 itu tidak menemukan kitab Fakhrul Razi, menemukannya kitab Muntaqilatul Thalibiyah. Kemudian dia mengutipnya dari sana. Dia masih mengatakan anaknya 3. Padahal sebenarnya di abad ke-6 itu yang berketurunan hanya 1. Itu demikian cara-cara orang di dalam menulis kitab nasab. Dia yang ketahui, yang dia pahami, dia yang yakini. Kayak Syajarah Mubarakah. Siapa Syajarah Mubarakah? Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia hidup di mana? Dia hidup di Iran. Dia hidup di Roy. Di sana ada enggak keturunan Ahmad bin Isa? Banyak. Keturunan Ahmad bin Isa ada di Roy dari Muhammad bin Ahmad bin Isa kan. Tentunya Imam Fakhrul Razi ketika menulis anaknya 3 itu menemukannya, mendapatkan informasinya dari keturunan Ahmad bin Isa yang ada di sana. Pertanyaannya, kalau memang Fakhruddin Ar-Razi mendapatkan informasi dari keturunannya, kenapa yang ditulis cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Kalau memang dia ketemu sama keturunannya, kenapa bukan keturunannya yang ditulis? Seperti Al-Ubaidili itu kan menuliskan Husain. Husain itu Husain bin Fulan bin Fulan bin Ahmad bin Isa. Jadi sejaman sama Al-Ubaidili. Ini kan mafhum, Yai. Ada kecocokan Iran. Asy-Syajarah Al-Barakah ditulis di Iran, diberikan kepada Ali bin Syarafsah Abul Ma'ali bin Abil Ma'ali. Fakhruddin Ar-Razi orang Iran, dia ketemu sama keturunannya Muhammad, ketemu keturunannya Ali. Kenapa yang ditulis itu cuma Ali? Ali itu wafat sebelum 490. Bisa juga itu diterangkan begini. Ini kampung saya ada orang yang sudah bagus lah hidupnya, ada sejarah, dia kemudian wafat. Di situ ada adiknya, ada kakaknya, kemudian semua orang tahu di situ keluarga besar, misalnya keluarga saya ya Bani Utsman itu. Udah cukup disebutkan Utsman aja udah orang tahu di waktu itu bahwa ini silsilahnya ke situ gitu. Tapi di Al-Ubaidili itu kan ro'aitu humata Al-Majdi ro'aitu humata bi Baghdad, berarti kan dia zaman. Tapi untuk Fakhruddin Ar-Razi dia Asy-Syajarah Al-Barakah, Kak, jika memang informannya adalah keturunannya Muhammad Ali bin Muhammad tadi, kenapa informannya nggak ditulis juga? Ini menarik Gus itu ya, bahwa intinya Gus itu mempertanyakan apa kitab Asy-Syajarah Mubarakah kitanya. Ini mungkin ada komentar ini Gus, terutama di statement akhir ini. Boleh. Jadi untuk para penulis kitab nasab itu dia menuliskan satu atau informasi-informasi yang dituliskan dalam kitabnya itu adalah sesuai dengan informasi-informasi yang didapatkan, entah itu melalui korespondensi, entah itu melalui dia mendengar informasi dari orang lain, atau kitab yang dia temukan, atau informasi dari gurunya dan lain sebagainya. Nah, maka ketika seorang ahli nasab menyebutkan Fulan itu hanya memiliki anak 1 atau Fulan memiliki anak 3 dan lain sebagainya, nah itu belum tidak bisa dijadikan sebagai
kaidah yang pasti bahwa anaknya memang segitu. Nah, sehingga di sini ketika tidak ada kepastian seperti itu, maka kita membutuhkan data-data pembanding. Data-data pembanding. Nah, apalagi misalkan Ahmad Al-Abah bin Isa An-Nafat yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asy-Syajaratul Mubarakah. Dan jika kita melihat keterangan yang disampaikan oleh Abdurrahman Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab, bahwa baladiyur rajul, orang yang satu daerah, satu tempat dengan seorang tokoh, itu informasinya bisa diambil. Ya, kemudian loh, kalau memang dia melakukan korespondensi dengan satu tokoh, misalkan seperti redaksinya tadi Muntakilah yang mengatakan ra'aituhu mata di Baghdad dan seterusnya. Nah, itu hanya sampel saja. Karena memang hal itu pun juga dilakukan oleh As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk ketika menceritakan beberapa keluarga-keluarga Ba'alawi yang merupakan keluarganya Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, itu tidak ada redaksi yang seperti itu. Tidak ada redaksi yang seperti itu. Artinya dia tidak harus menuliskan dalam kitabnya, saya melihat dia meninggal di daerah tersebut. Nah, nggak harus. Karena apa? Karena itu ya hanya salah satu sampel saja cara untuk mendapatkan informasi tentang keturunan dari seorang tokoh. Nah, jadi nggak harus ada redaksi-redaksi yang seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu, Kang Yusuf ya. Oke, iya. Oke, baik, Gus, ada data tambahan ini? Atau mungkin saya putar dulu ya, yang ini, ini nih. Video ini nih. Saya meragukan kitab itu ya karena saya perlu tahu penulisnya itu muktabar atau tidak, bisa diandalkan atau tidak. Kendati pun Kiai Imad bisa menampilkan naskah aslinya, saya pun masih ragu dengan manual jumlah ismiyah itu. Kan ada amma dan fi. Amma kalau ada fi berarti kan ke daftar. Akhirnya aku kasih bocoran, itu kepotong 50, 130 dan dari administratornya ngomong kemungkinan 10% doang yang Mbak Alawi. Ehab itu J1 dimasuk grup itu. Orang ya, ini udah masuk ke DNA nih. Tes DNA yang paling rumit. Itu bukan kapasitas kita, Gus. DNA. Ya. Baik, Gus. Jadi saya hanya ya. Gus, ini kan bisa dijadikan sebuah analisa bahwa yang paling tadi menarik bahwa perdebatan itu tentang kritisi tentang kitab As-Sajarah Mubarakah gitu kan ya. Nah, ini sampai sebetulnya kitab ini itu manuskripnya ada atau memang hanya 4 lembar seperti Gus Rumil kan bilang paling 4 lembar itu kan. Jadi manuskripnya itu ada itu ya Kang Yusuf Mars itu ada. Nah, cuman saya atau timnya Kiai Haji Imad itu memang tidak mendapatkan manuskrip itu. Nah, hanya saja begini Kang Yusuf ya, Kang Yusuf, bahwasanya ketika memang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu disangsikan bahwa itu merupakan karya dari Fakhruddin Ar-Razi. Nah, meskipun demikian disangsikan akan kebenaran bahwa kitab itu adalah karya dari Fakhruddin Ar-Razi, namun isinya itu tidak gugur. Isinya itu tidak gugur. Artinya tidak kemudian kita menolak seluruh isi dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Nah, oleh bahwa dalam kitab nasab ketika membatasi sekian anak, misalkan 3 anak atau 2 anak atau 1 anak, itu tidak bisa dipastikan bahwa anak-anaknya hanya segitu saja. Tetapi adalah dengan cara dia harus mengkomparasikan dengan kitab-kitab nasab yang primer. Dan ketika memang dia dari seluruh atau kitab-kitab nasab yang mampu untuk dijangkau itu tidak ditemukan, ya maka baru bisa dipastikan bahwa itu memang atau nama tambahan itu memang bukan dari anak-anak dari tokoh yang sedang dibahas gitu. Misalkan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 anak, kemudian dicari dalam kitab-kitab nasab yang primer, ketika semuanya memang tidak menyebutkan,
dalam kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekatinya, ketika tidak menyebutkan, maka dipastikan bahwa Abdullah ini bukanlah anak dari Ahmad bin Isa. Itu yang biasa dipakai dalam ilmu nasab. Itu ya Kang Mas ya. Dan untuk apa? Misalkan kitab Al-Jawhar Syafaf yang kemarin dibahas ya, bahwa Al-Jawhar Syafaf itu merupakan karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Betul, itu ditulis oleh non-Ba'alawi. Nah, tetapi informan-informan dan guru-guru serta sumber-sumber data yang ditulis dalam kitab Al-Jawhar Syafaf itu adalah memang dari Ba'alawi itu sendiri. Karena memang 9 tokoh yang disebutkan, 6 dari 9 tokoh itu semuanya adalah dari Ba'alawi. Nah, sehingga meskipun Al-Jawhar Syafaf adalah kitab yang disusun oleh Al-Khatib yang non-Ba'alawi, tetapi karena mayoritas informasinya itu dari Ba'alawi, maka kitab Al-Jawhar Syafaf itu bisa dikatakan itu adalah karya dari Ba'alawi secara isi ya, bukan penulis. Ya begitu Kang Mas Yusuf. Oke. Kembali lagi bahwa kitab primer bahwa Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3. Ini kitab-kitab primer itu yang istilahnya yang populer dan yang masyhur itu memang diterangkan hanya 3 itu loh Gus ya. Tidak ada keterangan yang lain. Betul. Dari kitab-kitab primer, khususnya di abad ke-5, ke-6, ke-7 gitu, bahkan ke-8, nah, itu memang tidak ditemukan bahwasanya Abdullah itu adalah putra dari Ahmad bin Isa. Nah, bahkan dalam kitab yang ditulis oleh siapa namanya tuh? Al-Rifai, dalam salah satu kitabnya yang dulu juga pernah saya bahas, itu malah menyaksikan keturunan dari Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Nah, itu menyaksikan. Makanya ketika menyebutkan Ahmad bin Isa, beliau menyebutkan walahu zailun fil Yaman ala ma yuqal. Itu kata Imam Ar-Rifai, salah seorang ahli nasab di abad ke-9 itu, abad ke-9 Hijriah. Dan Ahmad bin Isa katanya atau dikatakan itu memiliki keturunan di Yaman. Nah, hanya saja ini menggunakan sigot tamrid yang menunjukkan bahwa statement tersebut adalah statement yang lemah. Nah, artinya Ar-Rifai ya sudah mendengarkan informasi barangkali ya. Cuman karena tidak bisa dipastikan akan kebenaran informasi bahwa keturunan Ahmad bin Isa itu ada di Yaman, maka beliau itu menggunakan redaksi sigot tamrid kalau dalam bahasa Arabnya itu. Artinya menggunakan statement yang melemahkan akan hal tersebut atau informasi tersebut. Gitu Kang Mas Yusuf ya. Oke, ini mungkin pertanyaan semi terakhir ini Gus ya. Tadi di awal kita membahas bahwa tidak ada kitab yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah, kalau tidak ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, ini berarti makam-makam yang di Yaman itu makam siapa ini Gus? Jadi ini Kang Mas Yusuf ya, saya pernah membaca satu keterangan dalam kitab Fathur Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, bahwa di abad ke-9 Hijriah, itu lokasi makamnya Ahmad bin Isa itu belum ada, artinya sebagai nisan gitu ya. Oh, ini nisannya atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa ada nisannya gitu. Itu belum ada. Nah, bahkan ini saya bacakan aja. Bahkan di sana itu disebutkan ini yang bercerita itu tadi Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Beliau bercerita warawaihul unsi fihi faihah, dan saya mencium aroma yang harum semerbak di daerah Husaisah itu. Nah, yang kemudian sebelum itu ya. Tufiya Syekh Ahmad bin Isa bin Husaisah. Secara lengkap saya bacakan. Ahmad bin Isa itu meninggal di Husaisah. Wadufina fi Syi'bah, dan beliau dimakamkan di perkampungan Husaisah. Kemudian walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi.
lokasi makam Ahmad bin Isa sekarang, yaitu di abad ke-9, itu tidak diketahui. Bahkan inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus kana yazuruhu fi syi'bil madhkur. Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu dulu menziarahi tempat tersebut. Yang diziarahi adalah tempat ya, bukan lokasi makamnya secara detail gitu, enggak. Waqala, dan Abdullah al-Idrus itu pun juga mengatakan inna Syekh Abdurrahman kana yazuruhu. Syekh Abdurrahman itu menziarahi lokasi, menziarahi perkampungan tersebut, yang katanya di perkampungan itu ada makamnya Ahmad bin Isa. Nah, kemudian setelah itu ya, warwaihul unsi fihi faihah, di mana di lokasi atau di kampung Husaisah itu saya mencium bau atau aroma yang harum semerbak di situ. Yus'iru, yang menunjukkan anna fihi ruhan zakiyatan, bahwa di dalamnya itu terdapat ruh yang suci, artinya rohnya Ahmad bin Isa. Nah, setelah itu barulah ada makamnya. Nah, artinya semenjak tahun 345 Hijriah sampai ke abad ke-9 Hijriah, lokasi makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah saat itu memang tidak ada. Tidak ada. Belum ada ya? Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Ya, tidak ada. Belum ada. Lalu setelah abad ke-9 Hijriah, barulah di situ dibuatkanlah makam karena mungkin melalui kasyaf ya, dengan redaksi yang tadi. Nah, barulah di situ setelah adanya kasyaf ditunjukkanlah bahwa itulah lokasi makam dari Ahmad bin Isa. Jadi memakam itu sebelum Asyakron membuat kitab atau setelah membuat kitab? Setelah, karena untuk Al-Burqatul Musyiqah itu perkiraan itu ditulis pada tahun 849 Hijriah. Perkiraan itu sesuai penelitinya ya, sesuai kesimpulan dari penelitinya, yaitu Yaslam Abdun Nur, salah satu sejarawan Yaman, sejarawan Hadramut. Sementara untuk penyelesaian dari penulisan kitab tadi yang saya bacakan, kitab Fathur Rahimir Rahman itu pada tahun 980-an. Nah, apalagi setelahnya itu barulah terkenal bahwasanya makam itu adalah makamnya Ahmad bin Isa. Nah, dan kemudian tersebar luas di kalangan penduduk Hadramut dan mulailah diziarahi di sana. Kurang lebih begitu, Kang Mas. Ini menarik ini. Saya dapat informasi terbaru bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibuat setelah Ali bin Abu Bakar Asyakron itu menulis silsilah Ba'alawi. Kemudian adalah sosok atau namanya makam Ahmad bin Isa. Begitu ya, Gus ya? Itu betul, ya? Betul. Iya. Itu bisa dipertanggungjawabkan, Gus, sumber kitabnya? Bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah tulisan dari keluarga Ba'alawi sendiri nih, Kang Mas. Oke, ini keluarga Ba'alawi. Betul. Nah, ini berarti ini kewaliannya tidak dipertanyakan, Gus. Jadi mencium aroma jasad Ahmad bin Isa itu kemudian dibikin makam di situ ya. Ya, baik. Ya. Gus. Jadi ahli nasab itu ya khususnya ya yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu memiliki satu pendapat yang cukup modern. Karena beliau itu mengatakan bahwa DNA itu lebih akurat daripada catatan. Karena jika yang mendasari atas kebenaran dari nasab seseorang melalui catatan kertas atau kitab yang umurnya sudah ratusan tahun, nah itu ada kemungkinan dan sangat berpotensi akan adanya perubahan, pemalsuan dan lain sebagainya. Sehingga pada ujungnya kitab-kitab nasab itu hanya memiliki faedah atau kesimpulan yang hanya memiliki kekuatan zon, prasangka yang kuat saja, tidak sampai kepada keyakinan. Nah, tetapi untuk hasil DNA bagi seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah itu hasilnya sangat akurat. Karena dengan DNA itu bisa diketahui seseorang itu benar-benar merupakan Bani Hashim atau bukan, benar-benar keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Nah, sehingga ketika banyak orang yang mengklaim bahwa
mereka adalah keturunan Rasul, sementara hasil DNA-nya itu tidak sesuai. Sehingga sikap mereka pada akhirnya adalah memusuhi DNA itu sendiri. Itu sudah diceritakan di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Begitu. Kemudian apa? Kemudian banyak juga ini tidak khusus mengarah kepada Ba'alawi ya. Banyak juga keluarga-keluarga yang mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika setelah diuji DNA dan hasilnya itu ternyata ada haplogrupnya itu Kaukasus ataupun ataupun yang lain yang haplogrupnya itu bukan J1 ya. Ada yang L, ada yang G dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa klaim yang mereka akui selama ini tidak dapat dibenarkan. Ya, begitu Kang Mas Yusuf ya. Ya, ini menarik dari diskusi malam ini dengan Anda bahwa ini yang terbaru gitu kan ya, bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibangun atau didirikan dibuat sekitar abad 9 setelah kitab nasab dari Ali Abu Bakar bin As-Sakron itu muncul. Ya, begitu ya Gus ya? Ya. Okay. Betul. Nah, ini menarik gitu kan ya, menurut saya gitu kan ya. Pemirsa nanti kita elaborasi lagi. Nah, dari keterangan tadi itu bisa Anda simpulkan lah. Saya tadi agak sedikit kurang blank ini. Bahwa ditemukannya bahwa disinilah harum atau bau wanginya tanah ini adalah makamnya, jasadnya adalah Ahmad bin Isa. Itu di kitab apa Gus? Di ini lagi. Oke, siap. Jadi dalam kitab Fathur Rahimir Rahman karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamro, beliau wafat pada tahun 885 kalau tidak salah. Itu menceritakan bahwa beberapa tokoh-tokoh sebelumnya seperti Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kemudian Abdurrahman As-Segaf, itu hanya menziarahi kampung. Bahwa katanya Ahmad bin Isa itu dimakamkan di kampung itu. Ya. Lalu kemudian di masa di masa penulisnya itu masih di abad ke-9, ya, itu beliau menemukan aroma yang harum, yang semerbak, yang menunjukkan bahwa di situ terdapat roh yang suci. Nah, sehingga disitulah diyakini bahwa itu adalah makamnya Ahmad bin Isa, kemudian setelah itu baru dibuat secara fisik makamnya. Karena memang sebelumnya tidak diketahui lokasinya yang mana. Walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, itu kan. Saat ini di abad ke-9 Hijriah itu tidak diketahui lokasi makamnya. Makamnya di mana? Lokasinya lokasi tepatnya itu di mana? Sehingga makamnya di mana nggak jelas. Gitu. Sehingga yang diziarahi oleh Abdurrahman As-Segaf itu hanya kampung itu saja. Pokok di sini katanya. Makamnya Ahmad bin Isa itu di sini, di kampung ini pokoknya. Itu. Jadi setelah itu barulah dikenal bahwa makam Ahmad bin Isa itu ada di di atas gunung, kurang lebih 100 diro itu, atau 60 meteran lah dari permukaan laut. Oke. Gitu Kang Mas Yusuf ya. Informasi selanjutnya gitu, apakah ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu meninggalnya di mana nih? Ya kalau dari kitab-kitabnya Ba'alawi meninggalnya di Usaisah itu. Tapi kalau Anda dari kitab yang lain ada nggak keterangan bahwa meninggalnya tidak di Yaman? Tidak ada sama sekali. Makanya karena sosok Ahmad bin Isa itu tidak dikenal sebagai seorang ulama besar gitu. Kemudian beliau lebih dikenal sebagai seorang bisnismen, sehingga lakopnya atau gelarnya itu adalah An-Nafat, yaitu bisnismen dalam perminyakan. Nah, sehingga untuk sejarah beliau secara detail sangat sulit untuk dilacak. Dan informasi terakhir bahwasanya Imam At-Tusi dalam kitabnya Al-Ghaibah, beliau adalah ulama abad ke-4 Hijriah, menceritakan bahwa posisi dari Ahmad bin Isa itu ada di desa Surya. Ada di desa Surya, salah satu desa yang ada di Madinah, dan itu perkiraan tahun 235 Hijriah.
Nah, adapun setelah itu sama sekali tidak ada informasi secara detail tentang Ahmad bin Isa. Begitu, Kang Mas. Nah. Oke, jadi Ahmad bin Isa ini sehingga juga sejarahnya juga itu ya, makamnya pun itu ya, memang tidak ditemukan selain yang diklaim bahwa dimakamkan adalah di Yaman, begitu ya Gus ya? Betul. Oke. Nah, missing link-nya mungkin di sini. Anda setuju atau bagaimana nih? Yang dari mana itu? Iya, artinya terjadi lost kontaknya ini di sini nih, bahwa Ahmad bin Isa memang belum ditemukan apakah memang benar dimakamkannya, meninggalnya adalah di Yaman atau meninggalnya di Madinah atau di Iran, ya. Belum ada ya yang mengatakan bahwa belum ada sama sekali. Betul. Dan apa namanya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu dimakamkan di Yaman. Karena berita kehijrahannya sendiri saja tidak ada. Berita kehijrahannya tidak ada, kecuali hanya ditemukan di sejarah Ba'alawi itu sendiri. Dan sejarah dari Ba'alawi itu disusun pada abad ke-9 Hijriah. Itu sehingga jauh, gitu ya? Dengan rentan waktu yang sangat jauh, tidak ada informasi, ya sangat-sangat berat untuk menyatakan bahwa itu adalah makam yang sebenarnya dari Ahmad bin Isa. Begitu, Kang Mas. Kemudian posisi makam Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah itu bersebelahan atau bagaimana itu? Apa satu kelompok atau satu area? Beda area. Katakanlah kalau di Indonesia itu beda beberapa desa gitulah, kurang lebih 5-7 km gitu. Kemudian makamnya siapa? Ahmad bin Isa. Kemudian ke arah sebelumnya itu, kalau ke arah Tarim itu kurang lebih 5-7 km itu makamnya Alwi. Kemudian setelahnya 3 km atau 4 km itu makamnya Ubaidillah. Gitu. Jadi semuanya tiga tokoh ini tidak dalam satu tempat gitu, tidak. Apakah itu merupakan sebuah kelaziman, Gus? Bahwa pemakaman di Yaman itu kalau satu keluarga itu dimakam terpencar-pencar, atau memang lazimnya di Yaman ini ada makam keluarga, sehingga ketika keluarga ini satu keluarga dari anak gitu kan ya sampai cucu itu ya. Kalau Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah, kalaulah taruhlah ini anak dan bapak, lazimnya ini di Yaman ini dimakamkannya ini satu area atau bagaimana? Kalau di sana itu tidak lazim bahwa satu keluarga, misalkan keluarga dari satu suku ya, misalkan suku suku Al-Habsyi atau apa gitu ya, itu tidak lazim dimakamkan di makam keluarga. Nah, hanya saja untuk di kota Tarim itu sendiri itu ada satu makam yang namanya Zambal, dan itu secara khusus dan dikhususkan untuk keluarga Ba'alawi di sana. Itu. Dan untuk keluarga-keluarga yang lain, misalkan Al-Khatib atau Bafadol atau Agdar atau Ba'isa ataupun yang lain, itu di lokasi pemakaman yang berbeda. Nah, cuman memang untuk di dalam Tarim ya. Kalau untuk di luar Tarim, misalnya seperti Hautoh, kemudian di Huraidoh ataupun yang lainnya, itu secara khusus. Ya, secara khusus itu adalah makam keluarga. Artinya tidak dimakamkan di pemakaman itu kecuali memang memiliki keterkaitan keluarga, baik cucu, anak, cici dan seterusnya lah. Jadi untuk di Tarim itu tidak ada secara khusus. Nah, dan untuk di luar Tarim itu secara khusus ada. Iya, oke. Baik, Gus. Kalau tadi cerita tentang makamnya Ahmad bin Isa itu dibuat sekitar 9 Hijriah, gitu ya. Makamnya Ubaidillah sendiri, ini bagaimana ceritanya? Apakah dibuat juga tahun 9 Hijriah atau memang sudah ada? Saya tidak tahu secara detail mengenai hal itu. Karena untuk lokasi dari Ubaidillah itu sendiri masih pro dan kontra. Ya, artinya untuk lokasi makamnya apakah di Bur atau di Sumal itu ya, di Bur itu nama satu desa. Sumal itu juga satu desa.
untuk menentukan makam dari Ubaidillah itu apakah di desa Bur atau di desa Sumal itu masih pro kontra. Ada yang mengatakan di desa ini, yang ulama yang lain mengatakan di desa itu. Jadi ada keterangan yang secara detail apakah proses penemuan makamnya itu sama seperti Ahmad bin Isa atau tidak. Hanya seperti itu saja itu Kang Mas Yusuf. Oke, Ya. berarti yang detail ada dalam catatan sejarah itu Ahmad bin Isa ya, penemuan makamnya di situ. Ya, oke. Nah, sementara ini jelas bahwa lokasi makam Ubaidillah itu memang di satu tempat. Tadi katakan Anda katanya 2 tempat masih pro kontra. Kalau Anda ziarah itu yang mana? Di mana itu ya? Lupa saya. Cuman untuk sekarang, maaf, untuk yang tadi itu yang pro kontra itu dalam keterangan kitabnya ya. Dalam keterangan kitabnya seperti itu. Nah, sementara untuk lokasinya udah ditentukan. Wah, disinilah makam dari Ubaidillah gitu. Oke, ya. Baik, pemirsa pada Suga TV, luar biasa ini bincang-bincang santai dengan Gus Aziz Jajuli adalah santri, kalau nggak saya katakan bahwa beliau 6 setengah tahun menuntut ilmu di Yaman, menyelesaikan S1 dan juga tentu banyak berkelindan dengan para habaib, klan-klan Ba'alawi, dan tentu tentang geografis di Tarim juga sedikit punya bayangan. Dan yang menarik pemirsa pada KTV tadi, bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu baru secara fisiknya dibuat makamnya itu abad ke-9. Ya, sebagai closing statement, Gus Aziz, ada closing statementnya? Ya, terima kasih Kang Mas Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama bertukar pikiran lah ya dalam kesempatan kali ini, di mana dalam ilmu nasab khususnya yang membahas tentang nasabnya Ba'alawi itu yang saya temukan, dan ini pun juga merupakan kesimpulan dari salah seorang Habib yang bernama Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas, bahwa untuk karya-karya dari Ba'alawi untuk pertama kalinya itu dimulai dari abad ke-9 Hijriah, dan muncul 2 nama di situ. Yang pertama adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan yang kedua adalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, lalu kemudian juga setelah kita mengetahui bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu adalah seseorang yang secara khusus atau spesialis dalam bidang penulisan sejarah, maka beliaulah yang pertama kali menyusun nasab dari Ba'alawi yang berbentuk syajarah atau pohon nasab. Dan tentu hal itu pun ada penjelasannya dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh, dan di dalam Al-Burqatul Musyikoh juga menjelaskan secara detail mengenai siapa saja leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, hanya saja karena sumber-sumber data yang digunakan oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron itu tidak lengkap, dan juga ada keterputusan riwayat dari masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron kepada Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron, maka itu menunjukkan akan isi dari kitabnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu tidak sebagai satu data yang tidak valid. Nah, sehingga munculnya klaim bahwa nasab mereka bersambung kepada Rasulullah SAW itu ada pada abad ke-9 Hijriah, dan untuk sebelumnya sama sekali tidak ditemukan data atau secara formal akan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada para sahabat-sahabat sekalian, dan tentu hal ini memberikan dorongan atau motivasi bagi kita untuk selalu mencari kebenaran data. Apakah data tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Tentu hal ini kita membutuhkan referensi yang banyak untuk kemudian kita telaah, dan tidak menerima satu informasi
dengan begitu saja tanpa adanya penelusuran akan kebenarannya. Nah, barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Kang Mas Yusuf Mars. Ya, baik pemirsa, ini saya tunggu Kang Mullah Sarkun tadi menghubungi saya, belum bisa bergabung sehingga informasi ini saya kasih panggung buat Gus Jazuli. Mungkin di lain kesempatan nanti kita tampilkan yang mengkritisi terhadap temuan atau kajian-kajian Kiai Imad, kemudian Gus Jazuli, dan yang menarik ini menjadi data baru dari Pada Suka TV adalah ini tentang makam Ahmad bin Isa yang kemudian dibuatkan bahwa makamnya di Yaman atau di Hadratul Maut, yaitu sekitar abad 9, dan itu berdasarkan dari ijtihad ya, ijtihad salah satu Ba'alawi di situ. Mungkin ini yang menjadi kajian historikalnya di sini ya. Terima kasih, maaf sekali saya belum bisa mengkonfirmasi Kang Mullah Sarkun karena ada sesuatu hal tidak bisa bergabung. Mestinya ini menarik ketika ada Kang Mullah Sarkun, beliau juga dari MUI, mungkin ini menjadi sebuah kajian menarik karena beberapa puluh tahun yang lalu Ketua MUI Hasan Basri, ya Hasan Basri kalau tidak salah itu ya, Kiai Haji Hasan Basri mengatakan bahwa tidak ada keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Apakah ini menjadi sebuah elaborasi, kemudian juga nanti menjadi fatwa MUI, gulir-guliran anak nasab ini, kita tunggu selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.